Pagi, Bu. Apa kabar anak ibu ini semuanya? Sehat. Ya, cuaca lagi nggak baik-baik saja, jadi tetap jaga kesehatan ya. Untuk anak-anak ibu silakan dulu rapikan pakaian meja kursinya. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa nak. Sebelum kita belajar pimpin doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ajatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi syakaratil maut wa najannata minal afwari wal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk sekretaris Kania siapa yang nggak datang nak? Datang semua? Satria. Oh ada, Satria nggak datang. Kenapa? Alpa, Bu. Alpa nggak ada keterangan. Ada keterangan. Oke, itu aja. Oke, anak-anak ibu ya, materi kita hari ini adalah tipe data dasar Python. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan dan memberikan contoh tipe data dasar dalam Python. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi dasar pada tipe data Python di Google Colab ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu. Menurut anak-anak Ibu, apa yang akan terjadi jika kamu mencoba menambahkan teks dengan angka di program? Kita contoh buat bunga ditambah 10. Hasilnya apa? Error kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi di sini nanti Ibu jelaskan bagaimana supaya bisa teks ditambah dengan angka hasilnya tidak error. Ini dia, program akan menampilkan error. Ini ada nama titik 2 Boy Huta Barat kelas 2 tinggi badan 120,5. Kalau kamu lihat di sini ada nggak di sini teks? Ada, Bu. Ada. Ada nggak di sini angka? Ada. Ada nggak di sini bilangan desimal? Ada. Inilah yang mau kita pelajari. Bagaimana menampilkan input akan keluar hasilnya menjadi teks, hasilnya menjadi angka, hasilnya menjadi bilangan desimal. Ada satu lagi nanti, itu bilangan pilihan true atau false, atau istilah bahasa Indonesianya true itu apa? Benar, false itu salah. Oke. Apa itu tipe data? Jenis nilai yang disimpan di dalam program. Ya, jenis nilai yang disimpan di dalam program. Nah, contohnya tadi angka, teks, desimal, Nilai benar. ya, true. Kalau nilai salah, false. Oke, inilah dia jenis-jenis tipe data. Yang pertama ada String. String atau kalau kita singkat adalah buka str tutup kurung. Digunakan untuk menyimpan teks atau kalimat. Tapi kalau di program nanti dia gunakan pakai kutip atau kutip 1, kutip 2. Tapi kalau di Google Colab dia nggak bisa kutip 1 nak ya, dia pakai kutip 2. Contoh, ada sini contohnya. Kita mau mengetik programnya adalah nama saya sama dengan dia gunakanlah kutip atau petik 2. Misalnya namanya Runia Siagian.
Ini tutup lagi. Tapi nggak selamanya program menggunakan kutip 2. Ada yang pakai kutip 1. Lalu yang kedua, ada tipe data si integer. Integer itu adalah angka. Contoh, angka ini apa yang hasilnya angka? Umur ya, usia ya. Usia. Atau nama saya Runia, kelas lah ya, kelas. Kelas sama dengan ini kita buat kelas 5 SD ya kan. Kelas 5. Gini aja. Boleh tambahkan SD, Bu. Ini akan hasilnya error. Kenapa? Karena dia mau membaca hanya tipe data integer. Kalau mau ada SD-nya, dia konversi ke bilangan String. atau tipe data string. Jadi ini nggak perlu, Bu, nggak usah. Kalau kita buat kelas 5,1 ini nggak ada kan? Kalau integer itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat tanpa ada komanya. Jadi ini cukup 5 atau ini buat kelas berapa? Kelas 10. Kelas 11. Bisa pakai X, Bu, kelas 10? Tidak. Kenapa? Karena bakal error. Ya, karena integer itu adalah tipe data angka atau number ya. Lalu yang ketiga apa ini? Ada float. Nah, ini untuk desimal. Untuk desimal. Di sini tadi nggak perlu pakai kutip 2, nggak perlu nak ya. Sekarang bilangan float atau desimal. Ini tadi adalah integer ya, atau kalau disingkat adalah int. Sekarang float, bagaimana menuliskan program untuk float? Misalnya jumlah nilai ya, kan biasa ada koma-komanya ya. Jumlah nilai. Di float dia tidak boleh menggunakan spasi. Jadi apa yang kita buat, Bu, supaya terpisah? Kan nggak mungkin nulisnya jumlah rapat nilai. Maka boleh kita gunakan underscore. Gunakan underscore. Lalu kita buat sama dengan 165 koma. Koma pun nggak boleh koma gini. Pakaikan titik. 165,6 misalnya. Ini adalah data bilangan desimal. Berarti dia bukan bilangan bulat. Oke, paham? Bisa kita praktekkan? Bisa. Sekarang coba duduk sesuai kelompok. Ini udah duduk sesuai kelompok? Sudah. Oke, silakan ambil HP-nya. Bukalah Google Colab-nya. Perhatikan Ibu caranya bagaimana. Oke, sebelum Ibu praktekkan, ini Ibu bagi LKPD-nya. Kasih dulu sama sebelahmu, nak. Kasih ke sana satu. Oke, udah diterima LKPD-nya? Sudah. Oke, silakan dibaca petunjuknya bagaimana cara menyelesaikannya. Kita mulailah untuk mempraktekkan untuk tipe data pada Python ya kan. Yang pertama apa Ibu bilang, buka Google Colab. Google Colab. Ingat, kalau membuka Google Colab kita harus ada akun si Google. Kita ketikkan di sini adalah Google Colab. Kita tadi mau coba untuk tipe data apa yang pertama? Tipe data String. Ya, string itu tipe data, di situ biasa dia huruf campur angka, huruf campur simbol boleh ya, angka pun juga boleh masuk, jadi dia bebas. Contoh kita ketikkan sama-sama ya, nama
Di program Python ini dia sensitif kalau kamu tidak memperhatikan huruf besar, huruf kecil, spasi, tanda-tanda simbolnya. Hati-hati ya. Kalau di sini nanti namanya N-nya kecil, maka nanti ada perintah untuk nama, N-nya juga harus kecil. Nama lalu spasi sama dengan kita buat namanya, nama siapa nih? Bunga Citra Lestari lah contoh ya, nama artis. Bunga Citra. Oke, Bunga Citra. Lalu ini kan nama ini, si Bunga Citra ini masuk ke dalam si variabel nama. Variabel itu adalah wadah atau penampungan. Jadi kita mau panggil variabelnya, maka untuk menampilkannya kita gunakan kata print. Print buka kurung nama. Ya, nama, lalu kita tes programnya. Oke, maka tampil hasilnya adalah Bunga Citra. Ini tadi Ibu bilang pakai petik atau kutip 2. Kalau kita hapus kutip 2-nya. Ini Ibu hapus. Lalu kita jalankan. Perhatikan dulu ke depan ya. Dia terjadi sintaks error. Kenapa? Kenapa ini bisa error, tidak ada outputnya atau hasilnya? Karena tidak memakai petik 2. Iya, karena tidak memakai tanda kutip 2. Sudah paham? Nah, sekarang kerja kelompok, silakan buat dulu program yang di dalamnya ada tipe data string, ada tipe data si integer, lalu tipe data siapa tadi? Float, lalu ada satu lagi boolean. Oke, gimana kan ya? Ada masalah? Enggak ada. Belum, tapi belum siap ya. Lanjutkan Kak ya. Iya, Bu. Tadi sudah Ibu periksa, ada yang sudah siap, ada juga masih proses, tapi sudah Ibu perhatikan sudah banyak yang selesai. Untuk presentasi kelompok siapa yang mau maju? Kami, Bu. Oke, silakan kelompok 1, kelompok Kania, silakan maju. Untuk kelompok lain, perhatikan ke depan nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman saya semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil diskusi kami. Perhatikan kelompok 1 menampilkan hasil diskusi mereka. Untuk yang lain boleh dikerjakan, dilanjutin. Nah, yang belum siap tadi ya. Oke, udah selesai kan ya? Coba jalankan dulu programnya.
Ada hasilnya, masih error ya. Lihat apa di situ? True pada booleannya di line di line 5. Coba hitung dari pertama, yang mana line 5? Makanan, harga makanan, minuman, harga punya kupon ini ya. oh, spasinya. Iya, itu nggak bisa pakai. Coba pakai apa? Oke. Oke. Oke ya. Dah selesai, berhasil, tapi tadi ada kesalahan, tapi kelompok 1 bisa menyelesaikannya, Nak ya. Udah bisa? Udah paham? Nah, bolehlah dijelaskan sedikit kan ya. Apa yang harus diperhatikan untuk tipe data ini? Dalam tipe data integer yang harus diperhatikan adalah tanda titik atau koma, karena di integer itu cuma boleh angka bulat atau bilangan bulat, nggak berlaku kalau bilangan desimal. Kalau misal bilangan desimal dipakai di tipe data integer, maka akan menghasilkan sintaks error. Lalu tanda spasi juga harus diperhatikan. Spasi harus menggunakan tanda underscore. Kalau tidak, maka akan sintaks error. Ya, untuk tipe data string kayak mana kan ya? Tipe data string harus menggunakan tanda petik 2. Karena jika menggunakan tanda petik 1, maka akan menampilkan sintaks error. Coba kita gunakan dulu satu. Misal, Petik satu aja. Satu, di sampingnya juga satu. Kita tes ya. Jalankan programnya. Turunkan ke bawah. Ada masalah? nggak ada. Ada. Bisa kan? Berarti kadang kan? Berarti, Jadi bisa. Tapi mana tahu kamu mengalami sintaks error gara-gara si kutip 1, maka ganti menjadi kutip kutip 2. Oke. Udah ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah jelas? Udah selesai juga? Udah, silakan ditutup dari kelompok 1. Kania juga boleh. Sekian hasil praktek dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, boleh. Nggak ada katanya, kosong. Udah pintar. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih tepuk tangan, Nak. Oke, bagus ya untuk kelompok 1 ya. Ini HP siapa ini? HP Kania. Oke, sekarang kita refleksi lah ya, refleksi. Ibu tanya lah, mewakili siswa dulu nih refleksinya. Semoga dengan sudah tampil kelompok 1, siswa bisa menjawab refleksi. Oke, pertanyaannya. Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam menulis kode pada program Python untuk tipe data? Kelompok 2 lah, Natalia. Ada kesulitan yang kalian alami? Ada. Apa itu? Sulit semua? Sulit, karena internetnya tadi memang Ibu lihat nggak mendukung ya, nggak support ya. Lalu tipe data apa yang masih membingungkan? Kelompok Kania, bolehlah jawab. Tipe data apa yang masih kau bingung dari string, integer, float, boolean? Tipe data string, Bu. String. Gimana membingungkannya? Karena cara penulisannya harus pakai tanda kutip. Terus bisa diisi angka tapi nggak bisa
ini bikin perhitungan matematis. Itu dia ya. Jadi betul juga string ini kalau kita nggak teliti, kita nggak buat petik duanya, maka dia tidak tampil ya. Tidak ada outputnya ya. Tadi sudah dipraktekkan ya, tidak ada petiknya, dia tidak bisa jalan programnya. Sintaks error. Lalu satu lagi, bagaimana membedakan tipe data integer, string, float, lalu boolean? Siapa bisa jawabnya? Bagaimana cara membedakannya? Bisa kan ya? Dari ciri-ciri sintaks dan nilai yang digunakan di dalam tipe data. Kalau si string tadi bagaimana? Dia berisi teks. Dia berisi teks, penggunaannya menggunakan kutip Tip 2. 2. Kalau si integer, Angka bilangan angka, bulat. ya dia tidak menggunakan kutip 2. Kalau untuk si float, ini tadi bilangan desimal. Bagaimana? Untuk penulisannya tidak boleh pakai spasi, iya kan? Ya, nggak boleh pakai Tidak boleh pakai spasi, itu membedakannya. Jadi setiap tipe data ada perbedaan dari cara penulisan di program. Khususnya kita ini hari ini belajar program si Python ya. Oke, semua rasa ibu sudah paham. Maka ada tugas lanjutan. Tugas lanjutannya adalah kalian buat dulu program kecil untuk membuat biodata siswa. Di situ ada nama, lalu ada usiamu berapa, hobimu apa cita-citamu dulu ada, sekarang atau sekarang yang nggak ada dulu ada, atau kebalikannya. Cita-citamu dulu tidak ada, sekarang sudah ada ya. Biasanya kalau sudah kelas 12, cita-cita sudah ada kepikiran ya. Begitu kan ya? Iya, Bu. Waktu masuk kelas 10 belum tahu apa cita-citanya. Ditanya, apa cita-citamu? Nggak ada, Bu. Sudah kelas 12, apa cita-citamu kan ya? Jadi Menteri Keuangan, Bu, katanya. Ya, kita aminkan ya. Ya, oke. Karena sudah semua jelas, tidak ada lagi yang bertanya, maka kita lanjut di minggu depan.